Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-mukarramun al-mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafidhakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, beristiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga dengan istiqomah ini Allah memberikan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran dan juga meluruskan tauhid kita, karena setiap amalan atau kita berwasilah juga harus tahu ilmunya, biar tidak terjadi kesyirikan. Hati-hati, harus seperti apa yang dicontohkan Allah dan nabinya, Nabi Muhammad, dan yang dicontohkan sahabat-sahabatnya. Jangan kita mendahulukan bendanya atau mengimani bendanya daripada Allah. Jadi ini perlu kita pahami bersama, karena kalau kita kurang mendalam tentang tauhidnya, dasar tauhidnya, kebanyakan kita mendahulukan sebab atau mendahulukan benda daripada Allah. Ini penting, karena sebenarnya Allah lah yang perlu diprioritaskan. Apa keperluan kita duduk di majelis Thariqah Fahamiyah ini? Jadi setiap minggu 2 kali, ada yang setiap hari. Apa tujuan kita? Jadi tujuan kita yaitu mencari wasilah. Apa wasilah itu? Jadi wasilah itu suatu amalan yang menjadi pelantara semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini perlu, jadi mencari wasilah, pelantara semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin tambah mengenal Allah. Jadi kita semua berusaha atau belajar bersama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah di dunia sampai di akhirat. Coba kita bayangkan bersama, seumpama keluarga kita yang terdekat siapa? Itu istri kita. Coba kita tidak mendapatkan keridhaan dari istri, jangan lama-lama 10 hari. Seumpama 10 hari saja, jadi kita akan gelisah. Apalagi tidak mendapatkan keridhaan Allah, tambah sengsara di dunia sampai di akhirat nanti. Jadi
Sebab kita kepentingan datang ke majelis ini jadi untuk memantapkan tentang tauhid yang sebenarnya. Mari kita bersama-sama supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Memang harus kita berusaha belajar supaya kita tidak terjadi kesyirikan kepada Allah. Maka dari itu, mari fungsikan hidup kita dengan istiqomah, datang ke majelis ini dengan tujuan mencari wasilah pelantara supaya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjuanglah di jalannya agar supaya kamu beruntung. Ini kata Allah. Jadi sekarang pengertian wasilah. Wasilah itu ada dua bentuk wasilah yang benar. Jadi lewat para nabi dan rasulnya, lewat Al-Quran, lewat para ulama, para wali. Jadi kita akan menyambung kepada Allah. Jadi kita semuanya tahu siapa Allah. Makanya dengan Allah diperintah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kewajiban, Pak. Ini contoh wasilah yang pertama. Itu diperintah oleh Allah. Seperti kita duduk di majelis ini, kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu contoh, dulu para sahabat kalau merasa berdosa setelah berbuat dosa besar atau merasa dia berdosa kepada Allah, bukan langsung bertobat. Ini nanti kita ceritakan di bawah. Bukan langsung bertobat, bukan langsung membaca istighfar, tapi para sahabat itu datang dulu kepada Nabi Muhammad minta didoakan. Ini contoh wasilah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 64. Tolong ini catat karena biar kita tahu tidak terjerumus kesyirikan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini. Jadi ini termasuk berwasilah ya. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, nescaya mereka mendapati ampunan dari Allah. Ini yang maha penerima tobat. Ini para bapak. Jadi
Luar biasa pengertian-pengertian tentang berwasilah ya. Ini contoh yang kedua, berwasilah. Kita semua supaya paham ya, tidak salah. Ada hadis dari sahabat Anas bin Malik. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Jadi pernah di Madinah Al-Munawwarah ada kemarau panjang, Pak. Jadi di masanya Khalifah Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab berwasilah kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat, berwasilah kepada pamannya Nabi Muhammad Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Bunyi doanya ini sebelumnya ada yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah minta. Jadi secara mutlak itu hanya kepada Allah. Jadi lewat susunan doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa ana natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Nah, ini susunan doanya. Jadi tetap Allah yang diprioritaskan ya. Jadi tetap Allah yang diprioritaskan. Allahumma, ya Allah, inna kunna, sesungguhnya kami berwasilah ilaika. Nah, ini berwasilah ilaika, padamu ya Allah. Nah, berarti Allah yang diprioritaskan ya. Binabiyina, dengan Nabi Muhammad. Faskina, maka turunkanlah hujan ya Allah. Ini jadi natawassalu ilaika, jadi kepada Allah ya. Binabiyina, dengan nabinya Nabi Muhammad, nabi kita. Faskina, maka turunkan hujan. Nah, ini di sini jangan salah ya. Jadi memprioritaskan Allah ya. Ini selanjutnya doa, wa ana natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Jadi berdoa, bertawassul kepada paman Nabi ya. Ini faskina, maka turunkan hujan. Jadi kalau doa kita sendiri bisa ada hijab ya, maksudnya nebeng ke orang yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Dengan begitu itu Allah mengabulkan doa kita ya. Jadi maksudnya berwasilah. Sama dengan kita mau ngirim surat lewat kantor pos. Kalau kita mengantarkan sendiri bagaimana? Itu namanya berwasilah ya, mencari jalan untuk lebih cepat diterima doa dengan berwasilah. Yang kedua, berwasilah lewat amal soleh ya. Ini tetap caranya memprioritaskan Allah. Ada 3 orang yang berteduh di dalam gua, tahu-tahu ini guanya longsor. Ada orang berteduh karena hujan deras, tahu-tahu guanya longsor, Pak. Jadi tertutuplah pintu guanya. Jadi di sana, di dalam itu bertiga ini kebingungan. Sebabnya dia mungkin orang santri, dia bertiga masing-masing berwasilah lewat amal solehnya ya. Masing-masing berwasilah lewat amal solehnya. Ternyata yang satunya amal apa yang sekiranya paling ikhlas. Suatu contoh, ada orang tidak ada bensin seumpama, kita tolong bantu dibelikan bensin dengan hati yang ikhlas. Alangkah bahagianya dia itu, Allah ridho karena amalnya kalian. Nah, ya Allah, saya pernah dulu
orang tidak ada bensinnya, saya belikan bensin ya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu itu Engkau ridho ya Allah, bukakan pintu gua itu ya Allah. Terbuka Pak. Itu namanya berwasilah namanya ya. Jadi ini penting. Tapi kalau tidak memprioritaskan Allah, akhirnya syirik juga. Ya, jadi jangan lupa, jadi memprioritaskan Allah. Sama dengan susunan doa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya, jangan salah ya. Meskipun apapun harus kita kalau meluruskan tauhid itu senantiasa mendahulukan Allah dari sebab atau dari benda-benda yang kita yakini. Jangan ada benda yang keramat langsung kita kepada Allahnya lupa, Pak. Bisa terjadi kesyirikan yang tidak disengaja, itu syirik. Jadi harus senantiasa mendahulukan Allah. Ya. Jadi semua itu bertawassul dengan amal tiga-tiganya, semua terbuka lebar. Jadi semuanya bisa masuk ketiga-tiganya itu, Pak. Bisa keluar gara-gara bertawassul, berwasilah ya kepada amal baiknya. Ini yang dicontohkan dalam kitab-kitab itu, Pak. Yang ketiga, berwasilah lewat kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah yakni lewat Al-Qur'an, Pak. Jadi banyak para ulama menyusun doa-doa seperti Imam Nawawi dalam kitab azkarnya. Apa doanya yang disusun? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini termasuk tawassul lewat berwasilah ya, lewat Al-Qur'an, lewat kalimat thayyibah. Ini boleh, Pak. Jadi boleh ya. Jadi sekarang bedanya tawassul dengan berwasilah. Kalau shot itu bertawassul nama. Jadi ngirim Fatihah kepada almarhum, itu tawassul. Ini berwasilah, mencari pelantara untuk mendekatkan kepada Allah. Dengan kita mendekat kepada Allah, minta, berdoa, berwasilah namanya. Ini dianjurkan oleh Allah. Jadi maka dari itu kita gunanya kita duduk di majelis ini memang supaya tahu, supaya tidak terjadi kesyirikan. Apapun benda keramat, jangan sampai mendahulukan bendanya daripada Allah. Banyak ya, banyak orang yang salah, Pak. Nanti seperti ada kris, ada apa, dikasih dupa setiap malam, jadi dia tidak sembahyang, tidak apa. Jadi kesyirikan double, tidak sembahyangnya sudah syirik lagi. Bagaimana? Jadi di sini pentingnya orang menuntut ilmu ya. Selanjutnya, jadi berkat kita istiqomah datang ke majelis, melaksanakan perintah Allah dengan tulus ikhlas. Kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah akan memberikan cahayanya kepada kita semua. Allah akan memasukkan nur Allah kepada hati kita semua. Jadi perlu kita ketahui bersama, cahaya Allah itu dibagi dua, Pak. Ini di dalam ketentuan di kitab itu ya. Dibagi dua. Di sini ini penting kita pahami. Ada yang disebut anwarut tawajjuh ya, yaitu cahaya-cahaya yang membuat si murid menghadap Allah, yang disebut anwarul tawajjuh. Jadi bisa seperti kita ini, jadi termasuk tawajjuh.
Jadi cahaya yang membuat si murid bisa faham tentang Allah, kita menghadap fokus, sholat kita menjadi khusyuk gara-gara kita berkumpul bertorekoh begini ini. Jadi sangat banyak Pak. Jadi hikmahnya, faedahnya itu banyak kita bertorekoh ini. Makanya dari itu mari ya, jangan berpuasa Daud itu disunahkan, tapi kalau istiqomah Daud itu salah Pak ya. Jadi seminggu datang seminggu enggak, itu namanya istiqomah Daud itu namanya. Jadi itu kurang pas Pak ya. Mari kita jangan istiqomah Daud, istiqomah betulan, wabtagu ilaihil wasilah, betul-betul mencari mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Nah ini perlu kita ketahui. Yang kedua yang disebut anwarul muwajahah. Ini di sini perlu kita ketahui, yaitu cahaya berhadap-hadapan, si murid menghadap Allah dan Allah menghadap kepada si murid. Itulah orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini dinamakan ma'rifatullah. Nanti guru kita yang menjelaskan ya. Lain ini yang sudah kelasnya beda, yang disebut anwarul muwajahah, saling. Jadi kita fokus khusyuk kepada Allah, Allah juga menatap kita terus. Berarti hati ini sudah connect. Maka dari itu mari kita berusaha Pak ya. Jadi seperti kita ini jadi menghadap kepada si murid Allah lah, supaya Allah itu betul-betul menghadap kita, dan kita karena ada riyadhah atau mujahadah kita sendiri Pak. Jadi bukan kenaan Pak. Makanya udkuruni adkurkum, maka siapa orang ingat Allah maka Allah akan ingat. Nah di situ Pak letaknya. Nah, kita masih belum ya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan anwarul muwajahah ini ya. Kalau anwarul tawajjuh, yaitu seperti kita ini Pak dalam UTW ini masih sedang dalam perjalanan proses ya. Makanya seperti guru kita menekankan kepada kita untuk beristiqomah supaya kita tidak terus-terusan UTW terus sampai 12 tahun 20 tahun duduk di sini belum mendapatkan tetap anwarul muwajahah ya. Jadi kita diharapkan anwarul ini muwajahah ini, jangan tawajjuh ya. Kalau tawajjuh terus-terusan dalam UTW, meskipun 20 tahun duduk ya tetap UTW, masih perjalanan terus. Maka dari itu karena riyadhah kita dalam mujahadah kita dan ibadah kita yang tinggi, cahaya Allah berlimpah, bertambah pada dan berkat ibadah kita Pak ya. Kalau supama kita berkurang, mujahadah kita berkurang, riyadhah kita berkurang, jadi bisa Pak, iman ini menurun, malahan bisa hilang. Makanya guru kita itu tidak salah menekankan kepada kita supaya istiqomah. Kalau tidak jangan menyalahkan ya. Kalau istiqomah Daud itu jangan menyalahkan, tetap UTW terus untuk menuju muwajahah ini, tetap anwarut tawajjuh terus ya. Maka dari itu, tapi kalau anwarul muwajahah ini, yaitu cahaya yang berhadap-hadapan ini, bagi orang yang sudah sampai, cahayanya itu diberi oleh Allah, hadiah dari Allah, makanya istimewa, bukan usaha dirinya.
memang kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita cuman sekedar menyempurnakan ikhtiar dan meluruskan niat dengan beristiqomah. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah itu diberi cahaya muwajahah itu gara-gara ketekunan kita, Pak. Ya. Sebab dari keikhlasan yang tumbuh permanen di dalam hati kita lewat riyadhah dan amal-amalan kita yang sudah ditentukan di majelis ini. Maka dari itu harapan kita bersama, kita mengingatkan ini bukan untuk mengingatkan kalian, tapi mengingatkan pribadi saya sendiri supaya tidak istiqomah Daud, ya, istiqomah Daud. Besok datang, seminggu ndak, datang lagi seminggu ndak gitu. Supaya maka dari itu mari betul apa yang disampaikan guru, kita ditekankan untuk beristiqomah. Maka dari itu mari tolong bacakan surat An-Nisa ayat 48 sampai 64 dan Al-Maidah ayat 35. Mohon kiranya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buka surah An-Nisa, surah keempat ayat 48. Surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Tuhannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya,
Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka telah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad SAW lalu memohon ampunan kepada Allah. Dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Wallahu a'lam. Perhatikan ya, akidah kita Ahlussunnah Jamaah bahwa Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Bentuk, rupa, keadaan, waktu yang bisa kita raba, bisa kita jamah, bisa kita ketahui di alam ini tidak sama dengan Allah. Dulu pegang dulu. Jika hamba menghadap Allah Ta'ala, berarti kekuatan Allah. Allah menghadap hamba, berarti kekuatan Allah, pertolongan Allah ada pada hamba tersebut. Itu yang benar. Jadi ma'rifatullah itu kekuatan Allah, pertolongan Allah ada pada hamba. Itu ma'rifatullah. Ya, ini gampangnya supaya kita bisa memahami. Karena kalau kita menjelaskan ma'rifatullah itu akan sulit kecuali pelaku. Ya akan tahu ma'rifatullah dia pelaku, karena kan pelaku-pelaku ya nanti. Jadi kalau kita bicara ma'rifatullah, oh gini nggak bisa. Ya, saya berikan contoh yang paling gampang ya. Ma'rifatullah di surat Al-Insyirah, buka Al-Insyirah. Nah, disampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu kepada Nabi Muhammad, pastinya kepada umatnya. Melapangkan dada Nabi Muhammad, melapangkan dada umat Nabi Muhammad, memudahkan urusan umat Nabi Muhammad, berikan keberkahan pada umat Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'na ka wizrak, dia telah meringankan beban. Tugas kenabian itu beban. Tapi Allah berikan kekuatan, Allah berikan rahmat, Allah berikan inayah, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kepada kita. Begitu juga kepada kita, karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Yang mengikuti Nabi Muhammad, yang tidak syirik kepada Allah. Ini nyambung ke An-Nisa 48 dan 64. Tidak syirik kepada Allah, tidak mempermainkan hukum-hukum Allah. Tahu benar melanggarnya, itu nggak akan bisa ma'rifatullah. Orang yang sengaja tahu hukum Allah, ini hak batil, terus melanggarnya, berarti dia tidak bisa ma'rifatullah, tidak bisa ma'rifatullah. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ujian-ujian, cobaan-cobaan yang ada pada pundak umat Nabi Muhammad sudah disesuaikan, sudah disesuaikan dengan masing-masing orang tersebut. Kita kan sudah ditoto sama Allah dengan masing-masing ya permasalahan yang ada pada kita itu masing-masing, dan Allah berikan jalan pada masing-masing kita jika kita mau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu tauhid, syirik. Ya, tauhid dan syirik ini kita harus tahu bedanya. Harus dalam genggaman kita antara tauhid dan syirik. Ya, atau antara sunnah dan syirik. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu. Ya, selalu menyebut namamu. Ini Nabi Muhammad ya selalu disebut namanya. Kita bersalawat pada Nabi Muhammad, disebutkan nama kita menjawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebutan itu disebutkan mendunia, dibawa kemana-mana. Begitu juga orang beriman. Orang beriman itu didoakan kan oleh orang beriman. Ya, coba itu ya. Tasawuf awal, ya, tasawuf akhir. Ada doa bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Nabi Muhammad, keturunannya, kepada umat Nabi Muhammad. Enggak lupa itu. Ini penting untuk kita ketahui ya. Ya. Kita jadi umat Nabi Muhammad sudah mulia. Ada kekuatan yang Allah turunkan kepada hamba seperti kita di saat kita istiqomah di jalan Allah, bukan istiqomah Daud. Istiqomah Daud tadi saya tahu maksudnya, kalau puasa Nabi Daud bagus. Kalau istiqomah Daud masalah. Diberikan Allah ujian, dan Allah berikan solusi. Begitu selesai dengan solusinya, langsung meninggalkan Allah. Yang itu nggak bisa ma'rifatullah. Ya. Fa inna ma'al usri
yusra. Sungguhnya berkat kesulitan ada kemudahan. Begitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sandingkan ujian itu dengan solusi. Allah sandingkan ujian itu dengan jalan keluar. Innallaha balighu amri. Allah banyak sekali Allah yang menyampaikan seperti ini. Begitu lemah lembutnya Allah mengatur kita ini. Ya, kekuatan Allah Taala, ya, kekuatan spiritual ini, ya, yang terpancar dari dada Nabi Muhammad itu terimbas kepada mursyid kepada umat. Dari Allah kepada Nabi Muhammad kepada mursyid atau murabbi kepada umat. Jadi ada bacaan di manaqib itu bahwa ya Allah berikanlah berkah kepada mursyid fulan. Berkah itu bukan turun gini terus hilang atau diambil mursyid, enggak. Berkah itu turun dan ke sana dia. Hanya itu dikatakan wasilah itu penting. Itu wasilah namanya, itu wasilah. Ya. Kalau yang namanya tawassul itu perilaku kita, sebutan kita. Ya, kita menyebutkan nama seseorang, kemudian kita mengirimkan doa pada seseorang, ya, dengan harapan untuk mudahnya kita dekat dengan Allah, itu tawassul. Kalau wasilah, Allah berikan jalur kepada fulan atau fulana sehingga kita asbab itu Allah mengangkat derajat kita. Asbab itu Allah mengangkat keberkahan untuk kita. Asbab itu Allah berikan keberkahan maksudnya untuk kita. Asbab itu Allah berikan kebaikan kepada kita. Asbab itu Allah cabut penyakit kita. Asbab itu Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Ini wasilah. Ya, diperintahkan Allah nyari. Karena Allah sudah turunkan wasilah kepada fulan atau fulana. Ya, maka tawassul ini tadi, mulai orang yang tawassul banyak sekian juta orang yang tawassul itu, dia secara zahir ada yang sudah menemukan mursyid, ada yang belum. Banyak orang tawassul pada fulan tapi belum ketemu dia. Ya. Tapi ada yang sudah tawassul, bahkan belum tawassul tapi karena keinginannya ada terus dalam hati mereka ikhlas, maka dia datang ke mursyid atau mursyid datang kepada dia dengan ketentuan Allah itu dengan mudah. Itulah pertolongan dan kekuatan Allah. Itulah membuat ma'rifat dari sana. Arif, kenal sama yang menciptakan kita itu kita kenal. Sebelum kenal ke sana, kenali dulu. Ya, apa yang Allah ciptakan di alam sekitar, di langit dan bumi, yang ada di tengah-tengahnya, ada yang di tengah, kita pahami juga itu. Dan mursyidnya siapa, tahu dulu dengan dia. Dia siapakah dia? Tidakkah dia orang yang istiqomah? Tidakkah dia orang yang penuh dengan keberkahan? Atau dia orang yang penipu? Dia pendusta? Atau dia mengarahkan untuk menuju pada kesesatan? Yang mana? Ketahui dulu mereka. Ketahui mursyidmu dulu itu ketahui. Pahami dulu. Duduk di sini itu kamu pahami dulu. Tadi Ustaz Fauzi mengatakan duduk puluhan tahun tetap aja nggak ada perubahan. Ya. Padahal itu banyak yang gitu. Padahal tidak semua puluhan tahun tidak ada perubahan. Enggak. Kalau di sini mudah-mudahan ada perubahan. Harapannya dapat tertulis. Amin. Saya dapat tidak semua toh. Amin. Di zaman Imam Al-Haddad, muridnya itu Al-Imam Ahmad Al-Habsyi itu 40 tahun menghadap gurunya itu. Belajar dengan gurunya 40 tahun. Udah ma'rifatullah masih duduk bersama gurunya. Bahkan gurunya meninggal dalam pelukannya. Ini kedekatan antara santri dengan guru ini yang sangat luar biasa, dicontohkan dengan seperti itu. Jadi 40 tahun tetap bersama gurunya. Ya. Nah, kalian mau berapa tahun? Saya minta 1 tahun udah jadi orang dekat sama Allah. 2 tahun jadi orang dekat sama Allah. Dan puluhan tahun ada yang 10 tahun di sini. Dan dekat sama siapa 10 tahun itu? Ya. Yang guyu-guyu ini ada yang 10 tahun nih, sembunyi kepalanya diusap nih yang kelihatan. Ya, ada 10 tahun jalan. Kepada siapa dekatnya? Pelajari gurumu, pelajari ajaran-ajarannya, sehingga kamu punya keyakinan, ya, tidak putus asa dengan rahmat Allah SWT. Kalau kamu tidak tahu saya, kamu tidak punya keyakinan. Gimana kamu mau mengenal Nabi Muhammad, mau mengenal Allah Jalla Jalaluh? Orang sama saya aja kenal. Ya, itu Fauzi ya. Kenali dulu Al-Fakir ini siapa? Bisa nggak membawa kamu menuju Allah? Kalau nggak bisa, kenapa kau lama-lama duduk di sini? Kenali dulu. Setelah kau kenal, baru kamu mengenal Nabi Muhammad melalui daripada keberkahan yang Allah turunkan kepada mursyid. Kau kenal Nabi Muhammad dengan keberkahan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kau mengenal Allah.
Saya ini babur Rasul. Rasulullah itu babullah. Melalui saya kau kenal Nabi Muhammad dulu. Dari Nabi Muhammad engkau semua akan mengenal Allah. Ini betul ya? Semua ada stratanya. Nggak ada langsung. Ya. Oh saya Allah. Langsung Allah. Nggak ada itu. Kalau ada yang mengatakan itu 1000% dusta. Ya. Karena udah ada ayatnya itu di surat tadi Maidah 35. Ya. Kemudian inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. Allah ulang dua kalimat penting ini. Ya, di mana dua kalimat penting ini mewakili seluruh kehidupan kita. Mewakili harapan kita. Dua kalimat ini mewakili keyakinan kita. Menjauhkan kita daripada putus asa. Ini boleh dipahami ini ya. Gagalnya umat Nabi Muhammad ini karena putus asa. Saya udah 10 tahun gak ada apa-apanya. Lah kamu tahu udah ada apa-apanya apa enggak? Kamu tahu udah ada apa-apanya? Kamu bilang gak ada apa-apanya. Ya, itu aku ngomong, saya guyon aja. Ya, saya tidak serius. Ya, saya hanya mau ngetes kamu yakin enggak sama kau 10 tahun kamu udah dapat apa-apa di sini atau kamu dapat apa-apa? Ya, itu kamu pahami. Lah istiqomahmu ini, istiqomahnya wali-walinya Allah. Kamu jangan nganggap enteng. Ya. Bukan wali, tapi Allah berikan istiqomah seperti walinya Allah yang luar biasa. Jadi pahami ya, itulah thariqah. Mengikuti jalan-jalan salafus saleh, maka kita seperti mereka. Kita ngikutin jalan seperti mereka. Kita mengikuti jalan salafus saleh yang kita cintai, maka Allah akan turunkan keberkahan seperti Allah turunkan keberkahan kepada mereka. Ini loh, pahami dulu, wasilah itu kayak gitu. Kalau kan ke tempat barunya orang alim, orang soleh, para walinya Allah, kalau katakan syirik itu dia belum paham ini. Kasihan juga mereka. Begitu orang tawassul, barokah daripada tawassulnya itu, al-fatihah itu akan mengena pada dirinya. Harapan dia Allah kabulkan saat itu. Oh, dia punya keyakinan. Barokah tawassulnya, bukan walinya. Barokah tawassulnya itu akan kepada kita, karena walinya itu sudah penuh dengan barokah. Maka walinya mohon kepada Allah diberikan barokah juga kepada umat Nabi Muhammad. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ingin saudara-saudaranya juga mencintai Allah dan Rasulnya seperti dia. Orang yang dekat dengan Allah, Allah yang menghadap Allah Ta'ala, Allah menghadap kepadanya, pasti dia ingin semua umat ini menghadap Allah dan Allah menghadap kepadanya. Kalau enggak, takut saingan, berarti dia bukan orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami ya, siapapun dari kalian bisa seperti saya. Karena tujuan Quran ini adalah mencerdaskan daripada masing-masing daripada kalian. Tujuan Quran ini adalah membuat kita supaya dekat sama Allah. Tujuan Quran ini membuat kita supaya kita berhadapan dengan Allah. Allah berhadapan dengan kita, Allah menghadap kita. Kalau Allah menghadap kita, fokus pada kita, mana ada masalah kita? Tidak akan ada. Ya, ini boleh pahami. Ya, kemudian Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, terus bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Ini artinya istiqomah dalam urusan-urusan yang baik. Ma'rifatullah, istiqomah dalam urusan-urusan yang wajib dan yang sunnah. Terus menerus, tidak berhenti-berhenti sampai Allah memandang itu perlu diperhatikan. Karena dengan hal-hal kecil, dengan sunnah-sunnah yang ringan, buat Allah cinta kepada hamba. Bukan berarti dengan yang ibadah, belum tentu. Dengan hal-hal yang ringan, kita istiqomah karena Allah, Allah bisa turun kepada hamba tersebut. Apa yang turun? Rahmatnya, keberkahannya, kebaikan Allah. Ya, maka kita berbuat baik dulu, kita istiqomah dulu. Ya, terutama kepada orang-orang beriman. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini perhatikan nih. Ini kan sering saya sampaikan tuh. Berbuat baiklah kamu, ya, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kamu. Ada pada siapa? Kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada Rasul, kepada Allah. Apa berbuat baik itu? Melaksanakan perintah. Itu untuk dirimu sendiri. Ya.
ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Di sini loh tadi An-Nisa 48 itu berlakunya. Jadi paham ya? An-Nisa 48 tadi itu loh, jangan dosa Tuhan itu loh. Ya di sini berlakunya ya apa? Bertauhid hanya kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini Allah tidak akan mengampuni dosa persekutuannya dengan syirik, persekutuannya syirik, tapi dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh tak berbuat dosa yang besar. Ini tadi berharap iku nang Gusti Allah, gak berharap nang pian-piane. Paham ya? Tapi bagaimanapun berharapmu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, kamu ada yang membimbing sehingga harapanmu itu kena kepada Allah. Diperhatikan Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Dan orang yang selalu dalam pertolongan Allah, orang yang selalu berada dalam ketenangan, mereka itulah ma'rifatullah. Saya ambil dari kajian ini syariat ya. Saya tidak mau bicara makrifat dengan kajian yang lain sementara ini pada kalian. Tapi kajian syariat, apa harus kita lakukan sebagai orang beriman kepada Allah. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, ya, berbuat baiklah kepada umatnya Nabi Muhammad, siapapun dia, berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun dia orang kafir. Jangan kau dolimi mereka, maka engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan berkah dan barokah kepada kita. Amin. Berikan ilmu yang bermanfaat Amin. kepada kita semua, ya, berikan kebaikan kepada keturunan kita dari dalam kita, orang-orang yang cinta kepada Allah, dan berikan hidayah kepada keluarga-keluarga kita yang belum bisa duduk bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.